Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rahmatika Mitra Anwar, NIM 230202110080. Di sini saya akan membacakan PPT tentang Quran Hadis. Jadi, secara bahasa, al-jam'u wal dhamu atau mengumpulkan disebutkan dalam Al-Quran karena di dalamnya terkumpul dan terhimpun surat-surat Abu Ubaidah. Al-tartil yang berarti membaca dengan melagukan. Secara istilah, kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dan membacanya adalah ibadah. Kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad sebagai mukjizat membacanya adalah ibadah. Dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Ditulis dalam lembaran 2 sampai pada kita dengan jalan mutawatir. Penjelasan dan definisi di atas. Redaksi kalam Allah pada definisi membedakan dengan kalam makhluk baik dari manusia maupun jin dan malaikat. Redaksi al-munazzal ala Nabi Muhammad berarti yang dimaksudkan bukan kitab-kitab samawi yang diturunkan pada nabi-nabi yang lain seperti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Redaksi al-mu'jazu bermakna suatu bukti keistimewaan yang kekal yang Allah berikan untuk menolong Nabi Muhammad. Mukjizat merupakan suatu di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada nabinya sebagai bukti kebenaran atas dakwah dan risalah yang dibawa oleh nabi tersebut. Yang dimaksud al-manqul ilaina bi al-tawatur, yakni untuk menjelaskan bahwa Al-Quran dinukil sampai pada kita mulai dari Jibril, kemudian Rasulullah, kemudian para sahabat, sampai dikumpulkan di masa Abu Bakar, kemudian dikodifikasi pada masa Utsman dalam satu mushaf dengan satu bahasa dan lahzah. Disebut Al-Quran karena di dalamnya terkumpul kisah-kisah dan berita-berita, janji dan ancaman, serta perintah dan larangan, sebagaimana di dalamnya juga terkumpul ayat-ayat dan surat-surat. Dijaga dalam hati, mengandung kebenaran yang mutlak, memberi syafaat bagi para pencintanya, memudahkan untuk para penghafal dan pembacanya. Menurut Al-Zarkashi, Al-Quran memiliki 55 nama. Dan menurut Al-Fairuzabadi, Al-Quran memiliki 100 nama. Sedangkan menurut Sholih Al-Balihi, Al-Quran mempunyai 46 nama. Itu tadi adalah jumlah-jumlah nama Al-Quran. Namun, pada esensinya, nama Al-Quran yang masyhur itu ada 4. Yang pertama, Al-Kitab. Yang kedua, Al-Zikr. Kemudian Al-Furqan dan Al-Quran. Adapun nama-nama Al-Quran yang lain, pada dasarnya itu merupakan sifat dari Al-Quran yang kemudian dijadikan nama untuk Al-Quran. Nama Al-Quran terdapat dalam 43 tempat, seperti dalam surat An-Naml ayat 6, Al-Isra ayat 9, dan Al-Qasas ayat 85. Nama Alkitab terdapat dalam 319 tempat dengan bentuk kata yang berbeda. Di antaranya dalam surat Al-Kahfi ayat 1, Al-An'am ayat 92, dan surat Al-Baqarah ayat 2. Nama Al-Furqan terdapat dalam 6 tempat, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 4 dan Al-Furqan ayat 1. Nama Al-Zikr terdapat dalam 268 tempat, di antaranya Al-Hijr ayat 9 dan Al-Imran ayat 58. 4 nama Al-Quran. Hadis yang menerangkan tentang Al-Quran. Sumber hukum. Wahbah Zuhaili, Usul Al-Fiqih Al-Islami, membagikan isi kandungan Al-Quran menjadi beberapa dari berikut. Hukum akidah. Hukum akidah atau istiqadiyah ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah dan juga kepada para malaikat, kitab, rasul, serta hari akhir. Hukum etika atau khuluqiyah adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri, diantaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan, dan menghindari sifat-sifat buruk pada dirinya seperti halnya dusta dan iri. Yang ketiga yaitu hukum amaliyah, suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia.
Hukum amaliyah dibagi menjadi dua. Yang pertama, muamalah ma'allah seperti salat, puasa, zakat, haji, nazar, dan lainnya. Yang kedua yaitu mu'alah ma'an nas atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Contohnya kontrak kerja, hukum pidana, dan lain-lain. Sebagian dari ulama sepakat dengan pembagian hukum Al-Quran tersebut, namun tidak berdasarkan pembagian yang sudah ada, melainkan dengan 3 bagian, yaitu tauhid, tazkir, dan hukum. Dari seluruh pembagian hukum di atas, menurut Hasbullah Thalib, secara umum kandungan hukum dalam Al-Quran ada 5 bagian, yaitu yang pertama, al-ahkam al-i'tiqadiyah, suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan. Yang kedua, yaitu al-ahkam al-khuluqiyah, suatu hukum yang berkenan dengan akhlak. Yang ketiga, al-ahkam al-kauniyah, suatu hukum yang berkenaan dengan alam semesta. Yang keempat, al-ahkam al-ibariyah, suatu hukum yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian pada masa lalu dan dapat diambil pelajarannya atau ibrah. Yang kelima yaitu al-ahkam al-syari'iyah al-amaliyah, hukum-hukum yang mengatur perilaku dan perkataan mukallaf yang ditimbang dari neraca syariah. Sejarah Al-Quran. Ulama membagi turunnya Al-Quran dalam 2 fase, yaitu yang pertama, turunnya Al-Quran secara keseluruhan, dan yang kedua, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Sebelum turun pada Nabi, Al-Quran terlebih dahulu diturunkan secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia di Bait Al-Izzah. Lalu, Al-Quran diturunkan pada Nabi 40 tahun melalui malaikat Jibril secara bertahap selama 20 tahun atau Al-Qurtubi atau 21 tahun kepada Ibnu Abbas. Sejarah hadis. Hadis disebut asr wal wahyi wa al-takwin, masa wahyu dan pembentukan. Masa wahyu masih turun dan hadis masih datang dari Nabi. Tradisi periwayatan sudah ada sejak masa ini. Nabi berperan sebagai pemimpin, teladan, penyampai syariat. Kebenaran hadis langsung ditanyakan pada Nabi. Terdapat beberapa penyampaian cara hadis. Yang pertama, melalui majelis ilmu, melalui sahabat tertentu, berkaitan dengan hal-hal sensitif, melalui ceramah di tempat terbuka, dan melalui perbuatan langsung disaksikan sahabat. Masa Rasulullah. Pada masa ini, hadis belum dikodifikasi. Nabi tidak pernah memerintahkan sahabat untuk menulis hadis, bahkan dalam satu kesempatan Nabi melarang menulis hadis. Disebut al-asr, al-tatsabut wa al-iklal min al-riwayah, pembatasan dan memperketat periwayatan. Periwayatan hadis pada masa sahabat belum berkembang karena masih terfokus kepada Al-Quran. Periwayatan hadis dibatasi demi kehati-hatian, menghindari kesalahan dan penyalahgunaan. Contoh, ketika Abu Bakar mendengar orang menyampaikan padanya hadis Rasulullah, maka ia meminta saksi. Umar juga seperti Abu Bakar mengajukan saksi jika ada orang yang meriwayatkan hadis atau berani bersumpah. Masa Khulafa Rasyidin atau sahabat besar. Kodifikasi hadis atau tadwin. Di zaman sahabat belum ada kodifikasi resmi hadis. Di masa tabi'in, Islam semakin luas diikuti dengan persebaran ulama. Hafalan hadis tidak merata. Kodifikasi hadis secara resmi dilakukan oleh suatu lembaga administratif yang diakui masyarakat, sedang penulisan hadis dilakukan oleh perorangan. Kegiatan kodifikasi hadis tidak hanya menulis, tetapi juga mengumpulkan, menghimpun, dan mendokumentasikannya. Tadwin hadis dilakukannya secara umum, yang melibatkan secara perangkat yang dianggap berkompeten terhadapnya, sedang penulisan hadis dilakukan oleh orang-orang tertentu. Makkiyah dan Madaniyah. Turunnya Al-Quran melalui 2 fase. Yang pertama, fase sebelum Nabi hijrah saat beliau di Mekah. Fase ini berlangsung selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Ayat-ayat yang turun pada fase ini disebut Makkiyah. Fase yang kedua adalah fase setelah Nabi hijrah.
Fase ini berlangsung selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Ayat-ayat yang turun pada fase ini disebut Madaniyah. Yang termasuk dalam surat-surat Madaniyah adalah surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Qital, Al-Fat, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, Al-Taghabun, At-Tolak, At-Tahrim, dan An-Nasr. Selain surat-surat tersebut disebut sebagai surat Makkiyah. Sekian pembacaan PPT dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.